Biomarker penyakit jantung. Penyakit jantung dikenal sebagai penyakit kardiovaskular yang merupakan suatu kondisi yang mempengaruhi jantung dan pembuluh darah. Hal ini dapat terjadi karena ada penumpukan lemak di dalam arteri atau kita kenal dengan arteriosklerosis, sehingga mengakibatkan adanya peningkatan resiko pembekuan darah. Ada beberapa tipe penyakit jantung seperti penyakit jantung koroner, cerebrovaskular, arteri perifer, jantung rematik, jantung bawaan, serta trombosis vena dalam dan emboli paru. Berdasarkan data WHO, terdapat 17,9 juta orang yang meninggal dunia akibat penyakit jantung pada tahun 2019. Secara khusus di Indonesia, pada tahun 2018 terdapat sekitar 318.000 orang yang meninggal akibat penyakit jantung koroner. Oleh karena begitu besarnya dampak yang diakibatkan oleh penyakit jantung ini, pemerintah melalui lembaga kesehatan memprioritaskan pendeteksian dini dari gejala penyakit jantung serta memberikan profil biomarker penyakit jantung berbasis empiris. Biomarker dapat hadir dalam berbagai jenis penyakit, dan identifikasinya menjadi aspek penting untuk memfasilitasi deteksi dini penyakit tertentu sehingga dapat mencegah kondisi medis yang parah. Biomarker merupakan zat yang diukur dalam sistem biologis sebagai indikator paparan, efek, kerentanan, atau penyakit klinis. Biomarker dapat digunakan dalam uji klinis dengan tujuan sebagai penanda perantara penyakit dan membantu menentukan apakah terapi tertentu dapat secara efektif mengobati penyakit tersebut. American College of Cardiology Foundation pada tahun 2010 melakukan penelitian untuk menentukan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan penyakit jantung dan menentukan beberapa biomarker baru. Diantaranya yang pertama adalah lipoprotein dan apolipoprotein. Apa ini lipoprotein dan apolipoprotein? Kedua jenis biomarker ini adalah jenis perakitan molekular yang berfungsi dalam pengangkutan lipid melalui darah. Para peneliti menemukan bahwa dalam banyak kondisi penyakit jantung, tekanan darah dan kadar kolesterol seringkali menjadi penyebab utamanya. Sekali lagi, para peneliti menemukan bahwa dalam banyak kondisi penyakit jantung, tekanan darah dan kadar kolesterol seringkali menjadi penyebab utamanya. Secara khusus, kadar LDL yang dianggap sebagai kolesterol jahat dianggap sebagai biomarker pada penyakit jantung. Dalam hal ini, LDL akan membawa lemak ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang berkaitan dengan arteriosklerosis atau penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri akibat adanya plak di dinding pembuluh darah. Yang kedua adalah peptida
natriuretik. Peptida natriuretik adalah kelompok peptida yang struktur molekulnya mirip, tetapi secara genetik berbeda. BNP atau natriuretic peptide berperan penting sebagai biomarker penyakit gagal jantung. BNP merupakan hormon peptida yang dihasilkan, disimpan, dan dilepaskan oleh ventrikel jantung sebagai respon atas peregangan otot jantung dan disfungsi dari ventrikel. Jika terjadi kerusakan pada otot jantung, tubuh akan menghasilkan BNP dalam jumlah yang besar dan akan melepaskannya ke dalam darah sebagai usaha untuk menurunkan tegangan yang terjadi di jantung. Yang ketiga adalah C-reaktif protein. Protein C-reaktif adalah protein yang dihasilkan oleh hati yang merupakan respon jika terjadi infeksi atau inflamasi di dalam tubuh. Dalam kondisi tubuh normal, kadar CRP ini lebih kecil dari 5 mg per liter dan akan meningkat hingga 30 kali dari nilai normal pada respon fase akut. Yang keempat adalah phospholipase lipoprotein. Apa pula phospholipase lipoprotein ini? Phospholipase lipoprotein adalah enzim spesifik pada peradangan vaskular yang digunakan sebagai alat diagnostik yang akurat dalam mendeteksi arteriosklerosis. Phospholipase lipoprotein diproduksi oleh sel inflamasi dan beredar dalam pembuluh darah dan mengikat lipoprotein dalam bentuk aktif di dalam plasma sel. Sekitar 80% phospholipase lipoprotein terikat pada apolipoprotein B dari kolesterol LDL yang berkaitan dengan penyakit jantung. Yang kelima adalah hemoglobin E1C. Hemoglobin merupakan protein yang hanya ditemukan dalam sel darah. Hemoglobin E1C atau hemoglobin glikosilasi digunakan untuk mengevaluasi tingkat kontrol glukosa seseorang. Kadar normal hemoglobin E1C berkisar 4 sampai 5,6%. Jika kadar hemoglobin E1C berada di antara 5,7 sampai 6,4%, berarti memiliki kondisi pradiabetes dan kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami diabetes yang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, ginjal, mata, dan lain-lain. Yang keenam adalah albuminuria atau protein dalam urin. Albuminuria adalah biomarker serta faktor risiko penyebab penyakit ginjal dan jantung. Protein ini merupakan mediator kelainan patologis pada kondisi terkait diabetes seperti nefropati dan arteriosklerosis. Nah,
Mari kita teruskan bahwa biomarker yang telah dijelaskan sebelumnya diaplikasikan dalam alat-alat diagnostik penyakit jantung berikut ini. Yang pertama adalah resting ECG rate atau tes elektrokardiogram yang kita kenal dengan EKG. Tes ini bertujuan untuk mengukur aktivitas denyut jantung. Denyut jantung normal pada kondisi istirahat adalah 60 sampai 100 denyut per menit. Yang kedua adalah flow mediated dilation atau FMD. Flow mediated dilation mengacu pada pelebaran arteri ketika aliran darah di arteri meningkat. Penyebab utama adalah pelepasan oksida nitrat oleh sel endotel. Kadar normal FMD dari 0,2 hingga 19,2%. Pada pasien penyakit jantung, FMD berkisar antara 1,3 hingga 14%. Selanjutnya yang keempat adalah ankle brachial index. Tes indeks pergelangan kaki brachialis adalah tes non-invasif untuk memeriksa penyakit arteri perifer yang terjadi pada saat arteri mengalami penyempitan yang menyebabkan nyeri kaki saat berjalan dan meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Yang keempat adalah myocardial imaging. Perfusi miokard menunjukkan seberapa baik darah mengalir melalui otot jantung dan otot jantung memompa darah. Pemindaian perfusi miokard menggunakan zat radioaktif atau yang disebut pelacak radioaktif yang akan berjalan melalui aliran darah dan otot jantung. Yang kelima adalah coronary calcium score. Kalsium diperlukan oleh jantung untuk membantu jantung berkontraksi dalam proses memompa darah. Kurangnya asupan kalsium dari luar ke dalam sel otot jantung akan menyebabkan turunnya jumlah kontraksi jantung. Skor kalsium arteri koroner digunakan untuk mengukur jumlah plak terklasifikasi di dalam dinding arteri jantung. Kadar kalsium normal adalah 0 yang mengidentifikasikan tidak terdapat plak di arteri. Selain penggunaan biomarker atau biomarker baru, penggunaan biomarker genetik juga merupakan salah satu biomarker yang memiliki peran penting. Riwayat jantung dalam keluarga serta kelainan genetik dapat menyebabkan risiko penyakit jantung. Hingga saat ini terdapat beberapa teknik screening untuk penyakit jantung. Di antaranya seperti yang sudah saya paparkan terdahulu, yaitu satu adalah elektrokardiogram yang merupakan perangkat yang menggunakan sinyal listrik untuk mengamati ritme dan struktur jantung. Yang kedua adalah ekokardiogram yang merupakan teknik yang menggunakan ultrasound pada area dada atau yang dikenal dengan garis gerakan jantung.
Yang ketiga adalah tes stres. Tes stres ini dilakukan dengan memicu peningkatan detak jantung melalui olahraga atau obat-obatan untuk mengamati respon dari jantung. Tes stres atau tes treadmill dapat memberikan gambaran tentang seberapa baik jantung bekerja selama aktivitas fisik. Yang keempat adalah pemindaian tomografi komputer atau kita kenal dengan CT scan. Dalam hal ini adalah CT scan jantung, merupakan teknik pengumpulan gambar di sekitar jantung untuk memberikan gambaran jantung dengan lengkap. Yang terakhir adalah resonans magnetik jantung atau MRI, Magnetic Resonance Imaging. Teknik ini digunakan untuk melihat struktur dan fungsi jantung, katup, serta arteri dan vena utama. Demikian pemaparan saya tentang biomarker penyakit jantung. Mudah-mudahan Anda semuanya dapat menangkap informasi yang saya sampaikan, dan saya mohon jangan lupa untuk subscribe, like, tekan lonceng, dan berikan komentar yang positif sehingga saya makin bergiat untuk membuat video-video terbaru tentang medical and life science. Terima kasih.